Hai, selamat datang di channel Anita Rahman Chan. Dukung channelku ya dengan cara subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya ya. Satu lagi, bunyikan loncengnya agar kalian dapat update terbaru dari novelku. Terima kasih. Hope episode 84. Tak terasa waktu telah berjalan sebulan. Status janda pada diri Zelin akan lepas sebulan lagi. Dia berusaha menyibukkan diri di tokonya bersama dengan Tia. Toko pakaian dalam yang dibukanya mulai banyak pengunjung. Harga yang terjangkau dan kualitas bagus membuat toko itu ramai pengunjung. Sebagai pemilik, Tia dan Zelin harus turun tangan melayani para pembeli, memberikan pelayanan yang baik. Saking sibuknya dia melupakan makan siang. Dan dari depan toko terlihat Langit sedang membawa sesuatu di tangannya. Mau apa dia kesini? Gumamnya bingung. Ya sudah ke sana, aku akan mengurus semua ini, ujar Tia. Zelin keluar dari tokonya dan menghampiri calon suaminya. Apa? Tanyanya ketus. Pasti kamu belum makan siang, jadi aku membawakan ini untukmu, ujar Langit. Nggak usah sok baik dan perhatian, sahutnya ketus. Terserah kamu mau mengartikan apa semua ini. Langit meletakkan kotak nasi di lantai dan berlalu meninggalkan calon istrinya. Zelin menatap pria itu dan menatap makanan yang ada di lantai. Dia memang lapar. Dan diam-diam dia mengambil kotak makanan itu. Langit yang melihat dari jauh tersenyum. Apa itu? Tanya Tia memperhatikan ada 2 kotak makanan di tangan sahabatnya. Dia sedang mencari perhatian kepadaku. Mengirimkan makanan ke sini. Untuk apa? Kalau tidak ingin mengambil hatiku, gerutunya. Tia mengambil kotak nasi yang ada di tangan sahabatnya dan membawa ke belakang. Hei, mau dibawa kemana? Zelin mengikuti sahabatnya. Kalau kamu nggak mau makan, aku yang makan semua ini, ujar Tia sembari membuka 1 kotak dan langsung menyantap makanan itu. Wah, enak, ujar Tia sengaja membuat Zelin selera. Melihat cara makan Tia yang terlalu semangat, membuatnya menelan salivanya. Dia mengambil kotak nasi yang belum tersentuh dan mulai memakannya. Jangan gengsi lapar, sindir Tia. Aku makan ini karena menghargai saja, sahutnya bohong. Alasan, cibir Tia. Apa kamu tidak memperhatikannya tadi? Dia memakai pakaian kerja, dan dia datang ke sini hanya untuk mengantar makanan untuk kita. Bisa saja dia belum makan, mengingat jarak kantornya dan mall ini jauh, ujar Tia. Zelin diam dan mengingat penampilan Langit tadi. Wajar kalau dia mencari perhatian, atau malah ingin mencuri cintamu. Karena sebulan lagi kalian menikah, dan dia mempunyai harapan agar tidak ada perceraian, ujar Tia menasihati temannya. Apa salah dia melakukan itu? Tanya Tia. Zelin diam tak bisa menjawab. Aku hanya orang luar, tapi aku bisa melihat kalau dia sungguh-sungguh mencintaimu. Pikirkan lagi dari hati yang paling dalam, apakah menerimanya atau menggugurnya ke pengadilan. Tapi satu pesan dariku, jangan menyesal, ujar Tia. Zelin diam sembari menatap makanan dan cincin yang ada di jari manisnya. Mungkin dia pernah melakukan kesalahan pada keluargamu, tapi manusia berhak untuk berubah, dan dia sekarang sedang berubah menjadi pria yang baik di hadapanmu. Walaupun perbuatannya masih membekas, tapi bersikap baiklah, jangan meninggalkan luka lagi untuknya, ujar Tia menasihati. Setelah selesai makan, Tia kembali ke depan, sedangkan Zelin masih dengan makanannya. Aku berbuat baik kepadanya. Mana mungkin aku berbuat baik jika aku akan menggugatnya ke pengadilan. Lebih baik aku dibenci agar memudahkanku menggugatnya, gumamnya. Zelin dan Tia pulang dari mall pada malam hari. Setiap hari mereka pulang setelah mall tutup, menyetir mobil masing-masing dan berpisah di ujung jalan karena arah tujuan mereka yang berbeda. Sesampai di mansion, Zelin melihat ada motor Langit. Mau apa dia kesini? Gerutu Zelin sembari masuk ke dalam rumahnya. Terlihat pria itu sedang asik mengobrol dengan mamanya. Nah, itu Zelin, ujar Nyonya Amel. Zelin menatap Langit dengan tatapan tidak suka. Dia membawakan Mama kopi buatan kafenya. Enak loh, ujar mamanya sembari menyeruput kopi itu. Tante tinggal dulu ya, Nyonya Amel berlalu. Dengan otomatis Zelin harus duduk menemani pria itu. Sudah malam, sana pulang, usirnya. Iya, aku akan pulang, tapi setelah kamu menerima ini. Langit memberikan paper bag ke Zelin. Apa ini? Tanya Zelin tanpa mau menerima pemberian Langit. Aku tadi di mall melihat sepasang boneka kecil. Boneka yang cewek aku simpan, dan yang cowok untukmu.
ujar Langit sembari menunjukkan boneka itu. Dia menyerahkan ke Zelin, tapi wanita itu tidak mau menerima. Langit tidak kecewa. Dia meletakkan di atas sofa dan berlalu pulang dengan motornya. Zelin menatap paperback itu. Dan baru saja Langit pergi, hujan turun dengan sangat deras. Entah kenapa hatinya menjadi resah. Dia buru-buru keluar dari mansion menggunakan payung, ingin memastikan pria itu telah pergi. Terus berjalan melewati pekarangan menuju gerbang. Penjaga membukakan pintu gerbang untuknya. Dia memperhatikan ada sosok Langit, dan benar dugaannya. Ternyata Langit berlindung di bawah pohon, sembari melipat kedua tangannya. Dia tidak ingin masuk ke mansion. Bisa saja dia menumpang berteduh di pos security, tapi tidak dilakukannya, karena dia telah pamit ke Zelin untuk pulang. Karena tidak membawa mantel, dan hujan yang sangat deras membuat penglihatannya kabur, maka dia memilih berhenti di bawah pohon, tak peduli hujan telah mengguyur tubuhnya. Zelin menggelengkan kepalanya. Dia menghampiri Langit yang masih berada di bawah pohon. Dia memayungi pria itu dan sontak membuat Langit kaget. "Kamu mau apa di sini? Sana masuk," kita Langit. "Kamu yang mau apa di sini?" tanya Zelin. "Aku menunggu hujan reda," sahutnya. "Ya sudah masuk," kita Zelin. "Kamu saja yang masuk, sebentar lagi hujan juga reda. Nanti kamu bisa sakit," ujar Langit. "Jangan aneh, yang bisa sakit itu kamu, bukan aku," kutu Zelin. Tapi Langit tetap menolak masuk ke mansion. "Ayo masuk," aja Zelin lagi. "Kamu saja yang masuk, pakaianku basah. Dan ini sudah malam, tidak baik aku berada di mansion," sahutnya. "Di mansion bukan hanya kita, ada mama dan para pelayan. Jadi nggak usah berpikir aneh," ujar Zelin. "Aku di sini saja," sahut Langit. "Dasar kelas kepala," kutu Zelin dan terdengar Langit. Dia tersenyum bahagia, setidaknya Zelin masih ada perhatian kepadanya. Karena Langit enggan masuk ke mansion, akhirnya Zelin menemani Langit sembari memayungi pria itu. Hujan masih turun dengan sangat deras. Karena payung yang digunakan Zelin tidak terlalu besar, dengan otomatis mereka harus saling berdekatan. Keduanya saling menatap, dan Zelin buru-buru memalingkan wajahnya. Tapi terdengar suara gemeretak gigi Langit. Dia sedang menggigil kedinginan. "Kan, dingin kan?" gerutu Zelin sembari menarik tangan Langit agar ikut masuk ke mansion. "Hacih!" Langit bersin. Zelin menarik tangan pria itu masuk ke mansion dan memerintahkan penjaga untuk membawa masuk motor Langit. "Aku di sini saja." Langit menolak masuk ke mansion. "Ya sudah, aku akan meminta Pak Budi membawakan minuman hangat, dan aku akan membawakan pakaian Kak Ziko," ujar Zelin sembari masuk dan menemui Pak Budi. Memerintahkan pria parubaya itu untuk membuatkan minuman hangat untuk Langit. Setelah itu, dia naik ke lantai 2, mengganti pakaiannya dengan yang kering, lalu ke kamar Ziko. Mencari pakaian yang cocok dikenakan Langit. Karena postur tubuh yang tinggi dan mirip dengan Ziko, maka pakaian kakaknya akan muat untuk Langit. Dia menuruni anak tangga, dan melihat Pak Budi masuk ke mansion dengan membawa nampan yang di atasnya ada gelas. "Loh, kok dibawa masuk?" tanya Zelin. "Tehnya mau diberikan ke siapa?" tanya Pak Budi. "Langit. Dia kehujanan, ada di beranda," sahutnya. "Nggak ada orang di beranda," ujar Pak Budi. "Apa?" Zelin berlari keluar mencari pria itu, tapi sosok Langit memang tidak terlihat. Dia menanyakan ke penjaga. "Sudah pulang, Non," sahut penjaga. Dasar kelas kepala. "Kau sakit bagaimana?" gerutunya. Tanpa disadarinya, dia terlihat khawatir dengan keadaan Langit. Dia kembali masuk ke mansion dan melihat paperback pemberian Langit masih berada di atas sofa. Dia membawa ke kamarnya dan melemparkan paperback itu ke sembarang tempat, sehingga boneka itu keluar. Dia memungut boneka itu dan memperhatikan wajah boneka itu. Meletakkan boneka itu bersamaan dengan bonekanya yang lain. Karena kelelahan, dengan cepat Zelin tertidur. Baru sejam dia tertidur, ada suara pintu diketuk. "Ya, sebentar," teriak Zelin sembari turun dari tempat tidur. Membuka pintu kamar dan kaget melihat ada mamanya. "Ada apa, Mah?" "Ayo ke rumah sakit," ajak mamanya. "Siapa yang sakit?" tanyanya bingung. "Langit, dia jatuh dari motornya tadi." "Apa?" teriak Zelin. Dia langsung bergegas turun, hanya mengenakan celana pendek. Tak peduli apa yang dilihat orang nantinya. Dia hanya ingin memastikan kondisi pria itu dalam keadaan baik-baik saja. Pergi ke rumah sakit bersama dengan mamanya. Sesampai di sana, dia melihat ada kakaknya bersama dengan Zira, Kevin dan istrinya, serta Pelangi dan Bima. "Bagaimana keadaannya?" tanya Zelin khawatir.
Kami juga masih menunggu kabar dari dokter, sahut Pelangi. Setelah menunggu, akhirnya dokter keluar dari ruang operasi. Bagaimana kondisi kakak saya? Tanya Pelangi. Bagaimana kondisi calon suami saya? Tanya Zelin. Hal itu membuat semua orang menoleh kepadanya, terutama Pelangi. Kami telah berupaya minta maaf kepadamu, teriaknya. Bersambung.